Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini kita mau mulai sekolah minggu lagi ya. Sebelumnya kita mau nyanyi lagi satu lagu pujian. Yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mau mulai sekolah minggu kita dengan berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau. Kami mau belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mau tolong, Tuhan mau pimpin. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita sekarang mau absen dulu ya. Hari ini Tante mau ditemani sama siapa? Yang lupa? Siapa yang belum kenal? Mimi! Yeay, ada Mimi! Halo, selamat pagi Mimi! Halo, selamat pagi! Kita mau absen teman-teman ya Mimi ya? Iya! Yuk kita absen yuk! Nanti teman-teman di rumah, anak-anak asuhan tunjuk tangan ya kalau ada yang namanya dipanggil sama Mimi. Iya! Kita absen ya Mimi, ayo kita absen. Ikai, Iskia, Liel, Jeden, Aquila, Ale, Anes, Afi, Edmund, Julia, Cima, Johanka, Alona, Damar, David, Radit. Lalu ada lagi kan? Ada. Ya, kita sambung lagi. Halo, Soela, Caca, Agia, Imun, Yandra, Raka, dan Bukti. Ya, itu semua nama-nama anak-anak asuhan. Ya, gimana, sudah siap mau ikut sekolah minggu hari ini? Kita mau dengar cerita dari Tante Sondang. Hari ini kita cerita apa ya Mimi ya? Cerita apa ya? Nih, hari ini Tante Sondang mau cerita tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus? Iya, Bapak Paulus lagi. Kita mau cerita. Jadi Bapak Paulus itu ingin mengajarkan kepada jemaat di Galatia untuk bersikap lemah lembut, saling menolong, berbuat baik. Berbuat baik adalah kepedulian kepada orang lain dan teman di gereja. Sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan kepedulian secara nyata. Peduli adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita, menunjukkan kepedulian, bersikap baik hati, mau menolong, berbagi, dan memberi dengan cara-cara yang menunjukkan bahwa kita peduli. Kalau Mimi punya coklat sama temennya,
ada temennya ada 5. Mimi punya coklat. Mimi mau berbagi nggak? Mau lah. Nah, itu contoh yang diajarkan Bapak Paulus bahwa kita harus berbagi dengan sesama kita. Simak cerita Tante Sondang hari ini ya Mimi ya. Iya, sekarang kita mau duduk manis, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kasih, 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 itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Hari ini kita belajar kasih, mengasihi sama teman, sama saudara, sama orang tua, terlebih dengan Tuhan Yesus. Kita sebelum mau memasuki cerita, Tante mau ingatkan kepada teman-teman semua, kepada anak-anak asuhan, kita memberi dengan sukacita melalui persembahan. Kita bisa sisihkan uang jajan kita, dimasukkan ke dalam amplop, nanti mengirimkan mama papa ke gereja atau mentransfer. Anak-anak asuhan ini adalah bentuk kasih kepada Tuhan Yesus, kepada sesama. Kita memberi dan kita saling melayani satu sama lain. Ya, sebelum kita memasuki cerita, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mimi juga tutup mata ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk duduk diam dan menyimak apa yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik asuhan duduk yang manis ya. Kita mau dengarkan cerita. Mimi duduk yang manis ya. Iya. Yuk, silakan Tante Sondang. Apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide.
Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Siman yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Halo adik-adik asuhan, bagaimana? Senang nggak? Filmnya bagus ya, tentang Kaleb, di mana dia belajar untuk peduli terhadap korban bencana banjir. Nah, apa yang Kaleb lakukan? Dia langsung lari ke kamar, dia ambil tabungannya. Pada saat dia buka, ya tabungannya kosong. Berbeda dengan kakaknya, pada saat tabungannya dibuka, ada uangnya. Dan uang tabungannya tersebut diberikan kepada papahnya untuk diserahkan kepada korban banjir. Nah, Kaleb ingin sekali bisa membantu, tapi sayang uangnya tidak ada. Adik-adik kalau mau seperti kakaknya Kaleb, mulai dari sekarang adik-adik harus rajin menabung. Oke, pelajaran kita hari ini juga sama nih tentang video yang kita tonton tadi, yaitu hal memberi, tentang peduli. Nah, diambil dari Alkitab. Alkitab, buku indah, penuh cerita Allah. Iya, dalam Alkitab kita dapat banyak belajar mengerti hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, judul cerita Alkitab kita hari ini, aku mau belajar peduli. Masih tentang Bapak Paulus di Jemaat Galatia, di mana Bapak Paulus ingin Jemaat Galatia penuh kasih, memiliki hati yang lemah lembut, suka menolong, dan suka berbagi. Seperti ajaran Kristen, di mana kita mau peduli dan penuh kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya apa sih sikap peduli? Sikap peduli dalam keluarga contohnya sebagai berikut. Nah, adik-adik bisa mengasihi mama, papa, kakak, adik. Di gereja juga bisa kita tunjukkan rasa peduli kita dengan mengasihi teman-teman yang ada di sekolah minggu. Kita peduli terhadap teman-teman di sekitar kita. Dengan cara seperti apa pada saat kita bermain bersama? Dengan cara kita tidak memilih-milih atau membedakan pada saat kita memilih teman. Semuanya sama dan semuanya baik. Kita juga diajarkan untuk peduli terhadap orang-orang. Walaupun kita tidak kenal sama mereka, tapi mereka mengalami musibah, banjir, gempa bumi, tanah longsor. Kita tetap harus peduli dan memiliki rasa empati kepada mereka. Nah, rasa peduli dalam keluarga seperti ini dia. Kakaknya mau berbagi makanan kepada adik. Begitu juga adik. Kalau punya makanan mau berbagi kepada kakak. Tuh, abangnya lagi mengajarkan adiknya bercerita. Nih, dik. Kakak mau cerita buat adik. Adiknya senang kan kalau kakaknya mau bercerita tentang kasih Tuhan kepada dia. Pada saat adiknya sedang mau tidur, kakaknya menjaga, melindungi adiknya. Adiknya sakit, kakaknya juga dengan setia menjaga adiknya. Nah, sikap peduli terhadap mama seperti apa ya? Wah, pada saat mama cuci piring, adik-adik bilang, "Mama, sini aku bantu mencuci piring buat mama." Katakan juga kepada oma, opa, nenek, kakek, eyang usti, kalau aku sayang pada eyang. Tuhan memberkati eyang.
Nah, rasa peduli kita juga kita bisa tunjukkan pada teman-teman kita yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Kita dapat mengunjungi mereka dengan cara menghibur mereka. Tapi ingat adik-adik, saat ini masih ada banyak virus di luar sana. Ada virus corona juga yang mudah tertular. Karenanya adik-adik harus tetap di rumah saja. Adik-adik bisa menunjukkan rasa peduli adik-adik dengan cara mengirimkan kartu ulang tahun, mengirimkan kartu cepat sembuh buat teman-teman. Dan tidak lupa adik-adik juga berdoa untuk mereka. Nah, rasa peduli kalau ada teman yang jatuh, iya, kita bantu mereka, mengangkat mereka untuk dapat berdiri kembali. Pada saat ada teman yang bersedih hati, kita dapat merangkul mereka dan memberikan penghiburan kepada mereka. Wah, ada yang tidak bawa makanan nih. Adik-adik rela nggak ya berbagi makanan sama teman-teman? Iya. Mau berbagi makanan, sharing ya makanannya. Kita bisa makan bersama. Nah, untuk teman-teman yang tadi terkena musibah banjir, tanah longsor, mereka membutuhkan banyak biaya. Karenanya kita dapat menolong mereka dengan cara kita berdonasi. Kita ajak teman-teman untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan baju-baju kita yang sudah tidak terpakai, sepatu yang sudah tidak terpakai tapi masih layak pakai. Kita berikan kepada mereka untuk mengurangi rasa sedih mereka. Nah, ada nih yang mau berbagi mainan. Adik-adik punya mainan banyak kan di rumah? Wah, mulai dikumpulin tuh mainan yang sudah jarang dipakai. Adik-adik serahkan ke panti asuhan, kepada teman-teman adik-adik yang tidak punya mainan. Bisa ya melakukan hal itu. Kalau adik-adik bisa melakukan itu, berarti adik-adik sudah menjadi anak yang baik. Kalau Tante Sana tanya, apakah adik-adik siap hidup peduli terhadap orang-orang sekitar adik-adik? Jawabannya, ya, siap. Saya pasti bisa. Oke, Tante Sana tanya ya, apakah adik-adik siap peduli terhadap orang-orang sekitar adik-adik? Ya, saya siap. Saya pasti bisa. Ya, adik-adik ikutin ya gayanya Tante Sandang. Tante Sandang tanya sekali lagi. Adik-adik asuhan, apakah adik-adik siap menjadi orang yang peduli terhadap orang-orang sekitar adik-adik? Jawab ya. Yeay, hebat adik-adik asuhan. Oke, sekarang pembacaan ayat hafalan kita diambil dari Galatia 6 ayat 10b. Marilah kita berbuat baik. Galatia 6 ayat 10b. Marilah kita berbuat baik. Yeah. Hebat ya, adik-adik harus ingat ya, kita harus selalu berbuat baik dan harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Oke, sebelum kita tutup dalam doa penutup, kita akan angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Mana sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa.
Bapak, seperti pujian, kami ingin menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, juga kepada Tuhan. Kami ingin tumbuh subur ya Bapa, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami terus menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Kau pakai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan juga terus menjaga kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya. Kami teringat ya Tuhan buat teman kami David yang masih sakit, kiranya Tuhan boleh menjamah David hingga demam dan panasnya boleh segera berlalu, dan David boleh ceria lagi seperti biasa dan bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman dan cerita Alkitab bersama dengan kami. Bapak yang baik, kiranya Tuhan yang juga terus memberkati kedua orang tua kami, Tuhan yang terus menjaga kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua berkata, amin. Oke, sampai minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Bye.